Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dan kita Raja Masteran Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang performanya menurun saat digantangan. Dulu burung ini juara, sekarang jarang juara. Dulu burung durasinya bagus, sekarang durasinya banyak ngetemnya, banyak jedanya. Dulu burung itu kerjanya mewah, bongkar materi, sekarang cuman nguk. Intinya murai batu yang performanya menurun, tidak sebagus dulu. Apa saja penyebabnya dan kita harus bagaimana? Simak sampai akhir ya bosku ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin gabung member di tim Mumet, silakan klik gabung berlangganan tombol di bawah sebelah lonceng ya bosku ya. Oke, lanjut kita kupas tuntas masalah murai batu yang performanya menurun saat digantang. Nah, mengenai masalah yang kebanyakan terjadi di teman-teman tentang murai batunya yang performanya menurun, tidak sebagus dulu saat digantang, atau murai batu sampean yang durasinya tiba-tiba nggak full seperti dulu yang sering masuk podium. Kita sebagai perawat itu harus jeli sebetulnya ya bos ya, karena kondisi murai batu kita itu nggak melulu, nggak selamanya on fire, nggak selamanya bagus, nggak selamanya stabil, meskipun burung dewasa yang prestasinya sudah segudang sekalipun ya bos ya. Nyatanya di arena lomba itu burungnya yang juara ganti-ganti terus, bukan satu itu burung terus yang podium satu ya bos ya, karena tiap burung itu pasti mengalami naik turun performa. Nah, kalau kita bahas masalah ini kok malah berisik bro. Kalau kita bahas masalah performa yang stabil, sebetulnya kita itu memang saat pola rawatan harian utamanya itu harus fleksibel. Semisal saja contoh burung kita yang satu ini ya. Minggu-minggu kemarin burung ini sempat mengalami turun performa ya, ditandai dengan cara satu, ciri-cirinya nafsu makan berkurang. Burung yang biasanya makan jangkrik 7 itu langsung habis, tiba-tiba dikasih jangkrik 7 itu cuman habis 4, cuman habis 5 lah ya. Ya habis, ujung-ujungnya habis tapi lama, nggak langsung habis. Padahal sebelumnya ketika burung ini kerjanya masih stabil itu kasih jangkrik 7 langsung habis ya bos ya. Nah, dari indikasi atau dari gejala nafsu makan burung yang berubah atau yang menurun itu kan kita harus segera melakukan tindakan seharusnya ya bos ya. Kita amati, kita cermati apa penyebab misal murai batu kita kok secara nafsu makan ini berkurang. Apakah sistem pencernaannya bermasalah? Apakah sistem proses metabolismenya bermasalah? Apakah rawatan yang kita berikan itu kurang tepat? Mungkin dengan kondisi cuaca pada saat itu atau dengan kondisi kesehatan burung pada saat itu, rawatan yang kita berikan ini kurang tepat ya bosku ya. Nah, sebagai contoh burung ini yang di depan kita ini kemarin sempat mengalami penurunan performa ya, dipantau dengan ciri-ciri yang pertama nafsu makan berkurang, terus yang kedua kita amati dari bentuk kotoran si burung. Burung kotorannya jadi lembek dan besar ya, besar sekali, nggak kecil lah. Nah, saya pun kemarin juga sempat ragu ketika mau bawa ke gantangan, tetapi alhamdulillah ketika burung itu tak gantang, meskipun dengan kondisi seperti itu masih dapat podium 3 ya bos ya, podium 3. Cuman nggak seperti biasanya kerjanya. Saya akui kemarin dapat podium 3 itu karena hoki, karena lawannya juga nggak ada yang kondisinya bagus, jadi dia masih masuk nomor 3. Tapi kalau misal kemarin itu lawannya bagus-bagus, saya yakin burung ini zong alias kondangan, karena performanya jauh dari kata istimewa seperti sebelum-sebelumnya. Karena betul saja setelah kita lakukan pengondisian ulang, setelah kita lakukan rubah rawatan harian utamanya, perlu catatan juga ya bosku ya, kalau burung kita dalam kondisi yang seperti ini dengan kondisi performa menurun disebabkan ciri-ciri apa,
bisa diamati dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Yang pertama kita wajib rubah itu jangan kok settingan lombanya, tetapi pola rawatan hariannya. Apakah jemurnya yang dirubah? Misal sebelumnya kurang jemur kita tambah jemur, ataukah mandinya yang dirubah? Misal sebelumnya mandinya itu 2 hari sekali kita rubah jadi 2 kali seminggu. Apakah porsi EF yang kita rubah? Misal sebelumnya 7 kita ganti ke 3 atau ke 4. Nah itu kita sebagai joki harus fleksibel, karena yang minggu kemarin burung ini itu kondisinya sangat berbeda jauh, nggak seperti sekarang. Setelah kita lakukan perubahan pola rawatan, utamanya burung ini jadi kita kondisikan itu full ablak siang malam. Terus dari segi jemur kita itu kemarin itu yang 2 minggu kemarin itu kita jemurnya cuman sebentar, cuman ya 10 menit lah. Terus mandinya kita kemarin itu 2 hari sekali sore mandinya, terus kita ganti mandinya ke 2 kali seminggu sore hari. Jadi kita kurangi sekali mandinya ya bos ya. Untuk EF kita kurangi lagi, yang kemarin sempat ke 77 kita kurangi ke 44 sekarang. Nah, terpantau satu burung ketika sudah dalam kondisi yang agak enak itu biasanya pagi hari seperti ini ketika kita mulai embun ya. Catatan ini tadi burung keluarnya habis sahur ya bos ya. Cuman kan masih gelap. Jadi saya videonya agak siangan dikit lah. Jam 5:30 ini di sini dengan kondisi langit yang sedikit mendung. Nah, dengan kita pola ketika kita keluarin burung pagi hari, burung terpantau sehat lah, langsung berkicau segala macamnya. Ini ngembang bulu bukan karena sakit ya, tapi karena dingin. Ini anginnya kencang bos ya, ini lagi anginnya kencang dan dingin makanya ngembang bulu, tapi bulunya aman sehat. Nah, setelah kita rubah rawatan tadi, kita jangkrik kita kurangi, jemur kita tambah dikit, yang tadinya 10 menit kita naikkan ke 20 menit, mandi yang tadinya 2 hari sekali kita kurangi intensitasnya menjadi 2 kali seminggu atau 3 hari sekali. Terpantau kotorannya sudah membaik ya bos ya, atau kotorannya sudah oke lah, inilah mana ini, sudah enggak besar-besar, sudah pulen padat, dan burung sudah nyepah juga. Burung ketika buka kerodong bawa keluar rumah langsung berkicau, langsung bunyi. Ini kalau dengar murai batu lain ya langsung bongkar-bongkar ya bos ya. Ini karena di rumah saya kita sendirikan, karena bahas lagi masalah performa yang menurun. Kadang kita sebagai joki itu kesalahannya ketika burung kita itu kerjanya kurang maksimal, tidak seperti minggu lalu, kurang maksimal tidak seperti bulan lalu. Yang kita rubah pertama kali itu malah settingan lombanya. Padahal sejatinya kalau dipikir-pikir kan dulu burung ini pakai settingan lomba seperti itu sudah pernah jalan. Nah, kita malah rubah settingan lombanya, alhasil malah makin nggak nemu ya bos ya, malah makin nggak bagus kerjanya daripada sebelum-sebelumnya. Dilanjutkan akhirnya semakin mumet jokinya, burung semakin nggak jalan, semakin redup namanya, dan ujung-ujungnya dijual dengan harga mumet. Nah itu kan repot ya bos ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau saya pribadi dengan kondisi burung yang seperti itu, wajib kita evaluasi lagi kondisi hariannya gimana. Apakah burung ini terkendala di pencernaannya, apakah burung ini terkendala di pola jemurnya yang over, apakah yang EF berlebihan saat harian, tidak sesuai dengan kapasitas keseharian burung atau keseharian aktivitas burung, ini enggak sesuai dengan asupan yang dia makan atau asupan nutrisi yang kita berikan, itu enggak sesuai dengan aktivitas harian dia. Mungkin EF yang kita berikan terlalu banyak dibanding aktivitas si burung, alhasil burung juga tidak dalam kondisi fit ya bos ya, karena dia terlalu berat metabolisme mencerna makanan yang kita berikan. Ataupun sebaliknya, EF-nya itu terlalu sedikit dibanding aktivitas burung yang kesehariannya itu banyak. Misal burung jemurnya kenceng, main umbar kepar segala macamnya, EF kita berikan cuma 1 atau 2 lah, burung kan kurang nutrisi. Nah, ketika burung kurang nutrisi juga nggak bakal enak kondisinya ya bos ya, tetap lemas burungnya. Biasanya kalau digandang cuma neken di awal, ngetem di akhir, atau neken cuma 2 menit awal, habis itu ngempos, pasang badan, sering lompat-lompat jeruji. Nah seperti itu sering indikasi kita sebagai acuan kalau burung kita itu bukan masalah over birahinya kalau main nakal seperti itu, tapi burung
kurang tenaga, kurang nutrisi daripada aktivitas yang kita berikan saat harian. Maka dari itu saya kemarin di video khusus pelanggan itu kita sampaikan menentukan rumus EF harian itu sesuai dengan pola aktivitas burung kita seperti apa, atau pola rawatan kita saat harian burung ini seperti apa. Burung banyak nganggur atau burung banyak gerak itu beda-beda ya bos ya. Terus cuaca ya bos ya, kan nggak mungkin juga misal cuacanya cerah kita bisa jemur 60 menit porsi EF 7 katakanlah, atau porsi EF 5, itu burung dalam kondisi terbaik. Suatu ketika 2 hari berturut-turut turun hujan, kita nggak bisa jemur sama sekali, terus kita ngasih porsi EF tetap 77. Nah, tetap proses pencernaan si burung ini berbeda ya bos ya, ada gejolak perbedaan. Nah, hal ini kalau tidak kita antisipasi itu berdampak di performa burung kita saat gantang, itu pasti menurun, tidak sebagus kemarin, tidak sebagus minggu lalu. Salahnya kita langsung kita ganti settingan lombanya. Nah, itu yang repot, nanti burung malah masuk proses adaptasi lagi ya bos ya. Karena tetaplah burung dewasa, burung muda itu kalau kita ganti pola rawatan, kita rubah porsi EF saja lah misalnya, itu pasti nanti butuh penyesuaian. Biasanya burung dewasa lebih cepat menyesuaikan dibanding burung yang muda, pastol atau 1 kali mabung, tetapi tetap butuh waktu ya. Cepat lambatnya itu tergantung tiap burung, itu beda-beda. Nah, selain dari faktor tadi yang kita harus jeli saat keseharian di rumah, kadang kita itu menyepelekan ya saat di lapangan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Sekalipun misal cuaca nggak banyak berubah mas, tetap kita bisa jemur seperti biasanya, burung tetap mandi, umbar itu seperti biasanya. Tapi di lapangan ini yang berbeda kadang ya bos ya. Kadang misal minggu lalu kita di pedok itu dapat tempat yang enak, katakanlah nggak banyak gangguan, nggak terlalu dekat dengan banyak burung. Sekalipun dekat juga cuman burung lobet sama burung pendet, itu bagus untuk burung kita. Nah, mungkin minggu ini burung kita terlalu dekat dengan saat di pedok, maksudnya ya kita terlalu dekat dengan burung-burung kacer, burung itak hijau. Nah, itu pun di beberapa kasus burung itu mempengaruhi kondisi birahi burung ya bos ya. Sedikit banyak pasti mempengaruhi, entah banyak naiknya entah dikit, itu pasti mempengaruhi. Dan ini kadang teman-teman kurang jelinya di sini. Mentang-mentang kita kenal teman kita, misal ketemu yang beda kota atau beda daerah, kita bawa murai, dia bawa hijau, ya pasti kita jadi satu kan, ngobrol ya, burungnya pun jadi satu lah. Apesnya kita, murai batu kita ini sebetulnya ketika dengar suara kacar atau hijau, dari segi birahi langsung tersulut lah. Digantang agak nakal mainnya, kita bingung kan, atau digantang durasinya agak kendor karena burung terlalu birahi. Jadi kita bingung, kita rubah pola rawatan, padahal sebetulnya kita cukup rubah pengondisian di lapangan. Itu pun juga bisa mempengaruhi. Karena kalau saya pribadi ya, misal kita bawa murai batu, memang nggak semua burung, cuman beberapa burung, dan kebanyakan burung malah ketika satu pedok dengan kusak hijau atau dengan kacar, pasti kondisinya ketika digantang beda, sedikit lebih kencang birahinya. Beda ketika kita di pedok itu dekatnya dengan lobet, kenari, pendet, itu malah bagus. Kalau saya mas sengaja nyari dekat burung-burung seperti itu untuk memasteri burung lah ya bos ya. Kan hitung-hitung memasteri gratis dan simple, kita tinggal dekatin aja. Kan biasanya pada gacor itu kenari, lobet, pendet itu kan di lapangan pada gacor, itu bisa kita buat masteran. Tapi kalau apes kita misal tempatnya nggak begitu bagus untuk pengondisian, tiba-tiba hujan kan pada neduh semua, itu jadi satu kan yang pesertanya lah. Kita apesnya deket dengan cucak hijau atau kacar, ya pasti kondisinya birahinya sedikit banyak terpengaruh. Nah, kita sebagai joki itu harus jeli-jeli. Ketika misal katakanlah nggak ada opsi lain, hujan, kita neduh bareng-bareng, dan apesnya kita dapat teman yang sebelahnya itu cucak hijau bawahnya atau kacer. Setelah dekat itu mungkin kurang 3 sesi 4 sesi,
kita wajib ablak burung kita supaya ngebuang birahinya. Nah, mengenai fungsi ablak burung di lapangan itu kan sudah pernah kita buatkan video khususnya ya bos ya, penjelasan lengkapnya tentang ngablak burung di lapangan dengan tujuan membuang birahinya itu seperti apa caranya, ngablak burung di lapangan dengan tujuan menaikkan birahinya itu seperti apa caranya, kan sudah pernah kita buatkan video khusus. Jadi teman-teman silahkan simak yang video tentang fungsi ablak burung di lapangan kalau memang belum sempat nonton. Nah, kita lanjut masalah burung yang performanya menurun ini. Jadi ketika burung kita mengalami performa menurun seperti ini, saya ingatkan sekali lagi yang wajib kita cek dan kita ingat itu keseharian burung perubahannya seperti apa. Bukan langsung kita ganti settingan, itu bukan ya bos ya. Kita utamakan keseharian burung, kita kondisikan ulang, kita utak-atik ulang. Dan jadi gini ya bos ya, memang kita rawat burung murai batu itu wajib konsisten perawatannya. Konsisten iya, tapi jangan kaku ya. Misal tadi burung kita kondisinya mencret katakanlah, ya jemurnya jangan kekencengan, jemur 5 menit 10 menit cukup. Misal kondisi burung kita kotorannya lembek-lembek besar-besar, berarti burung ini minta jemurnya ditambah. Misal burung kita ini kotorannya kok berserakan, nah burung ini berarti nggak cocok diablak terlalu lama. Begitupun sebaliknya, misal burung kita ini kotorannya terlalu kering, nah berarti ini over suhu tubuh, burung dehidrasi, wajib kita tambah porsi mandinya dan kurangi jemurnya. Itu kan tiap hari itu nggak melulu kondisinya seperti itu, nggak melulu sama, pasti beda-beda. Mungkin hari Senin Selasa burung kondisinya oke, tiba-tiba di Rabu mencret. Nah, itu bisa jadi ya bos ya, meskipun pola rawatan kita sama, porsi EF kita sama, tiba-tiba burung seperti itu ya kita wajib melakukan langkah eksekusi pencegahan. Jangan dibiarkan alah nggak apa-apa, paling nanti juga digandang masih jalan, ya masih jalan tetap, karena burung sekali jalan tetap pasti jalan. Murai batu itu burung faktor, cuman performanya, kualitasnya di atas gandangan biasanya berbeda ya bos ya. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.